Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menuntun kami para jemaat-Mu, kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Biarlah satu menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang untuk meninggikan Kau Tuhan Yesus kami. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari hidup kami pagi hari ini Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, Kau lawat setiap kami. Hadirat-Mu Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang setia. Bapa yang selalu ada buat kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap,
pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau setia, Engkau setia, Engkau Bapa yang selalu menopang kami, yang selalu menyertai. Engkau selalu memberkati hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau berkata jangan takut, sebab Kau menyertai, Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau setia, Engkau setia, menopang hidup kami, menjaga kami Tuhan, Bapa yang baik. Kau berkata jangan takut, sebab Engkau ada di sisiku, Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan bagi kami. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Haleluya. Engkau setia di sepanjang hidup kami. Kau selalu setia. Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kami mau mengasihi Kau. Engkau setia, Engkau setia, Yesus Tuhan. Kami mau katakan, kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang begitu setia dalam hidup kami. Kau Bapa yang begitu setia mengangkat hidup kami Tuhan. Kau menopang hidup kami setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Benar sungguh sangat terbukti kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh sangat terbukti kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, dalam hadirat Tuhan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri.
pagi hari ini, setiap kita yang ada di tempat ini, kita mau mengakui lebih dalam kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari akui kesetiaan Tuhan dalam hidupmu pagi hari ini. Dengan cara engkau mengangkat kedua tanganmu buat Tuhan. Mari angkat suaramu buat Tuhan. Angkat pujianmu buat Tuhan. Mari katakan, Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berkata tanda kami membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau hidup dengan setia. Kami mau hidup taat di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Engkau setia Yesus. Tidak terasa Tuhan, kami terus mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membalas kesetiaan-Mu Tuhan, dengan terus hidup melayani Engkau, dengan terus hidup mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami mau terus berkata, Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti
percaya Tuhan ada di tempat ini, amin. Dia Tuhan Allah yang dahsyat. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Mari dengan iman katakan, Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya bersorak. Mari kita bersorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Mari katakan, Kau Tuhan ada di tempat ini. Tuhan Allah hadir di sini. Amin, saudara. Bertata atas pujian kami. Mari Allah bangkit dan semua musuhnya berserah. Sama-sama kita bersorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Katakan, Dia ajaib, dahsyat. Allah kita dahsyat. Mari jemaat Tuhan katakan, Allah. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Kuasa-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Katakan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Katakan, dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Sorak kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang perkasa. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Hey! Bukan dengan kekuatanku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menembus setiap jiwaku.
duduk kembali. Saat hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Sambil pengumuman didengarkan, kita bisa mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan boleh dijalankan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Untuk pengumuman yang berikutnya, bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan kesaksian, sebelumnya bisa menghubungi Sesvera atau Saudari Dini. Nanti bisa menghubungi nomor yang sudah tertera. Kemudian untuk pengumuman yang paling terakhir, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mengucapkan selamat datang. Kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sama-sama menghadiri ibadah-ibadah yang sudah tadi disebutkan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu.
umur hidupku, terpujilah Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Ajar kami senantiasa menyatakan kasih kami, cinta kami kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mencintai kami dan Tuhan sangat mengasihi kami. Dengan demikian akan terjadi interaksi. Dan interaksi itu bukan interaksi yang padam, tapi interaksi yang hidup. Yang menggambarkan sebuah hubungan yang hangat antara Tuhan dan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu lewat Roh Kudus-Mu pagi hari ini mengurapi kami, mengurapi ibadah ini. Kami percaya Roh Allah ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat ini dan sedang mengurapi kami. Bahkan sudah mengurapi ruangan ini, tempat ini, semua yang kami lakukan bahkan dalam kapasitas urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Dan apapun yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk disampaikan, biarkan itu menjadi bagian terpenting buat kami terima hari ini. Dan kami mengerti dan kami kerjakan itu menjadikan kami anak-anak yang seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, mari bimbing kami semuanya untuk mengerti isi hati-Mu. Untuk mengerti kebenaran-Mu. Apapun yang Mau persiapkan ini, Tuhan sendiri yang mengaruniakannya. Tambahkan dengan hikmat, ilustrasi bahkan pemahaman yang lain tuh kami bisa mengerti hari ini. Kami akan duduk diam, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Bersama dengan hamba-Mu sampaikan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami siap dengan firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan respon kita masih bagus. Ya, puji Tuhan, serta kasih Tuhan. Sebetulnya hari ini saya tidak melayani di sini. Saya melayani di Tompe. Jadi tadi malam tepat 7:30 saya sudah di Tompe. Ya, bicara capek, saya sangat capek saudara, saya sangat kelelahan. Ya, tiba-tiba sampai di sana dapat berita, baru saya sampai di Pastori, dapat berita, ada kabar bahwa orang tua kita di sana yang biasa kita panggil Ima, orang tuanya Cililing, ya saudara kasih Tuhan dipanggil Tuhan. Jadi saya makan dulu langsung ke Tompe, sampai di Tompe Pastor Dedi telepon saya melayani di Palu. Sudah tahu capeknya luar biasa, itu saya bolak-balik Palolo, Tompe, langsung ke Palolo lagi, hari ini balik lagi ke sini. Ya, dan yang paling luar biasanya saudara kasih Tuhan, saya harus merubah firman yang harus saya bawa. Karena firman Tuhan yang saya persiapkan di Tompe, saya yakin itu untuk orang Tompe, orang Oti. Dan waktu saya pulang, saya harus belajar mengerti apa yang harus saya sampaikan kepada saudara di tempat ini. Saya belajar tanya Tuhan sepanjang jalan, sambil saya ngebut, karena tambah malam nanti waktu saya untuk beristirahat itu tambah kurang. Sampai di Palolo itu jam 1 lewat. Jadi hampir jam 2 baru saya tidur, jam 4 saya harus bangun untuk persiapkan firman Tuhan untuk dibagikan kepada saudara hari ini. Jadi saya cukup kelelahan, karena itu saudara mungkin melihat acting saya hari ini kurang agresif, anggaplah seperti itu. Acting saya kurang cekatan, ya. Tapi apapun modelnya kita hari ini, kita ketemu Tuhan, kita harus lebih antusias bersama dengan Tuhan. Amin saudara? Ya, oke. Ada satu perkara yang sangat penting untuk kita pertahankan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yaitu adalah interaksi. Nah ini yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang sebuah interaksi. Interaksi itu adalah apa? Sebuah respon yang kita tunjukkan ketika orang melakukan respon kepada kita, kita juga respon, itu namanya saling berinteraksi.
Ya, ada reaksi yang kita tunjukkan ketika orang bereaksi kepada kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa interaksi kita dengan Tuhan itu penting untuk dipertahankan? Karena dengan adanya interaksi yang kita tunjukkan kepada Tuhan, itu akan menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi cara kita berinteraksi dengan Tuhan, itu akan menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan begitu agresif menunjukkan kasihnya kepada kita. Tuhan begitu antusias menunjukkan perhatiannya, kepeduliannya kepada kita. Tapi kadang-kadang begini, kita kurang respon dengan apa yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Kita pingin sesuatu yang wah, padahal Tuhan ingin kita terima ya seperti sewajarnya yang kita sanggup untuk terima. Jadi cara kita berinteraksi dengan Tuhan itu menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Ada dua orang yang punya keintiman. Ya. Kalau yang satu terus berbicara dan yang satu mendengar, saudara kasih Tuhan. Dan tidak hanya sekedar mendengar tapi meresponi apa yang didengarkan. Itu berbicara tentang kehangatan sebuah interaksi. Ya, menjelaskan sebuah hubungan yang intim. Tapi coba bayangkan, seandainya salah satunya itu meninggal. Mati, saudara kasih Tuhan. Maka yang satu yang meninggal ini akan mati rasa dan dia tidak akan bisa mendengarkan apa yang kita mau sampaikan. Amin saudara. Contohnya ada dua orang, ada suami istri yang pasangan hidup seperti itu. Kalau pasangan hidup saudara ketika saudara berbicara berinteraksi kepadanya dan dia diam saja tidak meresponi apa yang saudara katakan, itu sebuah tanda bahwa hubungan saudara sedang mengalami masalah. Amin saudara? Ya. Jadi kalau istri saudara diam, saudara celoteh terus, ya, dia diam saja enggak respon kepada saudara, artinya ada masalah dengan hubungan saudara. Amin? Ya. Dan ketika kita memiliki seorang anak kecil, saudara kasih Tuhan, baik dia masih bayi atau dia dalam pertumbuhan, yang kita harapkan dari anak kita adalah dia bisa mendengarkan kita. Pada saat kita berkata-kata, pada saat kita bercerita, dia mendengarkan kita, dia meresponi kita. Saya perhatikan. Kalau saudara terus berbicara kepada anak saudara, berbicara kepada bayi saudara, dan dia tidak respon apa-apa, itu tandanya anak saudara cacat. Anak saudara pendengarannya kurang tajam. Anak saudara itu tidak peka bahkan mungkin dia menjadi tidak punya pendengaran sama sekali. Sehingga yang kita pikirkan mungkin anak kita cacat. Saudara nangkap sejauh ini, amin? Ya. Jadi interaksi kita dengan Tuhan harus terbangun secara hangat, secara benar supaya itu menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan terus berbicara kepada kita dan kita kurang peka dengan apa yang Tuhan katakan, maka sebenarnya ada masalah dengan kita. Amin saudara? Ada sesuatu yang salah dengan kita, sama dengan ketika orang tua bicara kepada anaknya dari masa kecilnya sampai dia bertumbuh, dia gak ngerti apa-apa tentang apa yang dikatakan orang tuanya. Maka itu dapat dipastikan anaknya itu bermasalah dalam hal mendengar. Nah ini yang saya sebut interaksi yang menjelaskan hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan. Jadi saat ini saudara Tuhan, kita harus melatih bagaimana cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Supaya orang di luar itu bisa melihat bagaimana kita menjadi orang yang percaya di hadapan Tuhan. Amin? Iya. Karena gambaran kehidupan kita, ada realita yang harus dilihat orang di luar kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan kita. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan kita. Kalau yang kita kerjakan biasa-biasa saja, orang bisa mengatakan orang Kristen cuma begitu-begitu saja. Anak Tuhan cuma begitu-begitu saja. Nah kalau begitu saudara Tuhan, apa kita harus kerjakan? Nah salah satu cara untuk berinteraksi dengan Tuhan dengan cara yang benar adalah mendengar suara Tuhan. Amin? Mendengar suara Tuhan. Kalau orang percaya tidak bisa mendengar suara Tuhan, saya mau katakan itu masalah. Kenapa? Karena Tuhan Bapa kita, kita anak. Kalau kita berbicara Tuhan pasti dengar kita. Tapi persoalannya kalau Tuhan berbicara kepada kita, ngerti gak Tuhan sedang berbicara kepada kita? Amin. Tahu tidak Tuhan berbicara kepada kita? Dulu saya suka komplain, sedikit-sedikit komplain, Tuhan berbicara kepada saya minta maaf Om.
Saya suka protes kalau Om Freddy ngomong seperti itu. Bagaimana caranya itu Tuhan bicara sama Om Freddy? Tapi hari ini saya mengerti bahwa ternyata memang Tuhan itu sepanjang umur kita menjadi orang percaya, dia akan terus berbicara kepada kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya. Ini sesuatu realita yang menjadi fakta konkret dalam kehidupan kita. Mana mungkin Tuhan tidak berbicara kepada kita sebagai anaknya. Bahkan kita di dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita kan berbicara kepada Tuhan. Benar? Amin. Lalu apakah Tuhan berbicara kepada kita atau tidak? Pasti Tuhan berbicara. Yang namanya sebuah hubungan pasti ada interaksi. Interaksinya kita berdoa, kita bermohon, interaksinya Tuhan berbicara kepada kita. Amin saudara? Jadi kalau Tuhan bicara kepada kita itu sesuatu yang wajar. Nah ini yang mesti kita latih dalam kehidupan kita. Saya terus melatih cara saya berinteraksi dengan Tuhan. Ya, saya tahu Tuhan itu banyak caranya berbicara kepada kita. Ada yang audible, artinya saudara benar-benar konkret secara realita mendengarkan benar-benar suara yang datang kepada telinga saudara. Tapi ada kalanya Tuhan berbicara datang lewat mimpi dan memberikan ayat firman Tuhan kepada saudara. Amin. Bahkan kadang-kadang saudara diajak melihat situasi di sekeliling saudara. Bahkan dalam satu contoh Alkitab berkata seperti ini. Lihatlah bunga bakung di taman. Perhatikan cara Tuhan mendidik kita untuk mendengarkan suaranya. Ya, Salomo yang punya banyak keindahan tidak lebih indah pakaiannya daripada bunga bakung di taman. Artinya dengan melihat tanaman dan melihat binatang, melihat ciptaan lain, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Yang sepakat katakan amin. Iya. Bahkan di perjanjian lama saudara kasih Tuhan, seringkali dicatat Alkitab bahwa Tuhan sedang berbicara kepada si A sebegini. Ya. Padahal yang datang itu lewat ada Roh Kudus yang menyampaikan, yang bawa atas nama Tuhan. Ada malaikat yang menyatakan diri bawa atas nama Tuhan. Itu cara Tuhan berbicara kepada orang-orang perjanjian lama. Tapi hari ini, ya mungkin pengalaman seperti itu akan menjadi berkurang dalam kehidupan kita. Tapi ada fakta, ada kenyataan yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Bahwa setelah Yesus pergi ke surga secara jasmani, ada roh yang diutus kepada kita. Yang akan berbicara senantiasa dalam kehidupan kita. Dia akan mendidik kita. Kalau kita berkata seperti ini, kalau dia datang, roh itu datang, dia akan mendidik kamu dalam kebenaran. Kalau dia mendidik itu emangnya gimana? Kan harus ada interaksi. Amin. Kalau guru mendidik mengajar murid-muridnya gimana? Apakah diam-diam saja langsung muridnya mengerti? Pasti ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Ada reaksi, ada interaksi yang ditunjukkan Roh Kudus kepada umatnya. Itulah tujuan kenapa Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Supaya interaksi antara Tuhan dan manusia tetap terjadi, saudara kasih Tuhan. Hari-hari ini saudara kasih Tuhan, saya semakin diajar tentang kehadiran Roh Kudus. Saya semakin banyak diberi pengertian tentang fungsi dan peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya. Hari ini muncul lagi satu pemahaman tentang Roh Kudus. Bahwa ternyata Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita tetap bisa berinteraksi dengan Tuhan. Amin. Iya. Roh Kudus bisa berbicara setiap saat dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, dia yang akan mengingatkan kita kembali tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita tahu. Amin. Roh Kudus diberikan supaya kita tetap bisa berbicara kepada Tuhan, saudara Tuhan. Dan dalam perjanjian lama ada beberapa kasus yang modelnya seperti itu. Ya. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Coba kita buka ayat ini. Yohanes 10. Ya, Yohanes 10 ayat 27. Perhatikan ayat ini. Sampai 28 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kalau saudara perhatikan ayat ini. Maka satu yang mutlak harus dikerjakan oleh para murid atau orang percaya adalah mendengar suara Tuhan. Ayo saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yang disebut domba itu siapa? Tentu kita anak-anak Allah. Yang disebut domba siapa? Pengikut Kristus. Yesus adalah gembala agung kita dan kita adalah domba-domba Allah.
Standar pertama untuk menjadikan kita domba yang benar versi Tuhan Yesus menganggap kita domba sebagai Tuhan kalau kita bisa mendengar. Amin. Artinya kemampuan mendengar sebagai anak Tuhan terhadap Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak harus dimiliki. Jadi kalau saudara sampai hari ini saudara berkata saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Lah terus berarti saudara punya masalah dong. Amin. Sama dengan yang saya kasih contoh tadi. Kalau saudara terus ngomong kepada anak saudara dan anak saudara tidak tetap respon biasa-biasa saja, saya mau bilang anak saudara itu cacat. Pendengarannya lagi bermasalah. Dan untuk dia mengerti, saudara punya bahasa yang lain, bahasa orang bisu supaya dia mengerti. Nah kan Tuhan juga tidak melakukan yang seperti itu. Tuhan tidak pernah menganggap kita ini bisu, saudara kasih Tuhan. Karena itu dia akan terus berbicara sampai kesudahan zaman. Kalau Roh Kudus itu memimpin kita sampai kesudahan zaman, menyertai kita, artinya sampai kesudahan zaman Tuhan terus akan berbicara kepada umatnya. Ini fakta, ini realita yang harus kita terima. Jadi kalau saudara berkata saya gak pernah dengar suara Tuhan, ada masalah dengan saudara. Ada masalah dengan kita. Saya terus melatih kepekaan saya dalam hal ini saudara Tuhan. Saya punya perbedaan dengan istri saya. Istri saya kalau dalam hal seperti ini tidak sama dengan saya. Tapi kalau istri saya kalau dalam peperangan rohani, dia kadang-kadang tiba-tiba bisa dengar suara dia bilang begini. Ya, satu kali waktu ketika kami bangun persekutuan di daerah baru, daerah Rejeki namanya, di Pololo. Itu tiba-tiba penguasanya hadir. Penguasa teritorial hadir. Dan dia dengar sesuatu, bahkan langsung diperlihatkan seperti apa sosok penguasa itu. Itu karunia, itu kelebihan dia saudara Tuhan. Bahkan dia bisa dengar secara audible Tuhan ngomong kepada dia, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Satu kali waktu ada jemaat baru waktu itu ya, jemaat baru. Jemaat baru itu saudara Tuhan, kalau kami persekutuan di Rejeki, itu rupanya dia rekam kita penyembahan. Dia taruh di jendela karena di jemaat yang baru itu ada rumah dan sering diketawain kalau kita menyembah. Apalagi menyembahnya pakai bahasa roh. Terus mereka taruh HP-nya di situ. HP-nya di jendela begitu karena halamannya berdampingan dengan jendela rumah yang kita tempati menyembah. Dia ketawain kita itu. Begini caranya terakhir saudara Tuhan. Dia masuk juga jadi jemaat. Begitu dia masuk jadi jemaat, saudara tahu Tuhan buka tentang apa yang dia kerjakan. Saya mengerti itu. Satu kali waktu kami di Tompe, itu saya masih mulai di Tompe, kami pernah buat KKR pemuda, remaja. KKR Natal saudara Tuhan. Dan tiba-tiba, mana ada Ferdi masih ada waktu itu. Ya, itu kita dilemparin sama orang-orang di situ. Sementara Natalan kita lemparin batu. Satu perkataan bahwa orang ini akan datang kepada kita. Saudara tahu sampai hari ini orang-orang itu jadi temannya kita. Bahkan waktu mertua saya meninggal, mereka datang, saudara tahu modelnya mereka apa? Pakai saudara kasih Tuhan, dan mereka adalah pengikut radikal sebelah. Tapi masuk gereja. Dan orang-orang inilah yang lempari kita waktu kita Natalan itu. Mereka datang sendiri mengaku, saya disuruh ini, saya disuruh ini, saya disuruh ini. Sampai hari ini kami berteman. Saya tahu ada orang yang punya kepekaan seperti itu. Amin saudara. Tetapi begini, sekali lagi, mendengar suara Tuhan itu adalah sebuah interaksi yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebab kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, itu artinya kita tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan mendengar kita, tapi kita bisa mendengar suara Tuhan atau tidak? Itu masalahnya saudara Tuhan. Amin. Ya, sementara Alkitab berkata di sini, ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Inilah faktanya yang harus diterima orang percaya. Bahwa kita harus bisa mendengar suara gembala kita. Kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan kita. Bahkan kalau kita tidak bisa mendengar, itu justru masalah buat kita. Tuhan. Hari ini ternyata ini yang harus saya sampaikan kepada saudara.
Padahal saya sudah siapkan firman Tuhan yang lain. Tapi saya harus taat. Saya harus taat mendengarkan ini. Kalau saya tidak taat mendengarkan ini, dengan pendengaran ini saudara Tuhan, saya tidak akan bisa menyampaikan firman kepada saudara. Saya bisa amburadul menyampaikan firman Tuhan karena firman yang harus disampaikan tempat lain harus disampaikan di sini. Saya bertanya sepanjang jalan, Tuhan, kalau Tuhan suruh saya bawa ke Palu, khotbahnya di Palu, berarti Tuhan harus berbicara yang lain. Bukan berbicara tentang apa yang harus sudah Tuhan siapkan untuk orang Tompe, orang Oti. Dan ini benar saudara Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk mengerti satu hal, perkara yang penting. Bangun interaksi yang benar dengan Tuhan. Dan faktor utama untuk kita berinteraksi dengan benar dengan Tuhan adalah kita harus punya kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi saudara yang punya pola pikir seperti ini bahwa kalau Tuhan berbicara itu dia akan datang benar, hai anakku. Bukan seperti itu. Tidak selamanya Tuhan berbicara seperti itu. Tapi kadang-kadang lewat dengan karya ciptanya yang di sekeliling kita. Kadang-kadang dengan menghadirkan firman Tuhan di dalam hati kita. Kadang-kadang rohnya yang berkata-kata dalam diri kita. Orang yang punya kepekaan itu banyak dampak positif yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, kita akan baca satu hal. Ayat 28, perhatikan ayat 28 pembacaan kita. Sebelum kita loncat kepada ayat yang lain. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Ada satu janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada domba-dombanya yang mendengarkan suaranya. Saudara mengerti, amin? Terhadap orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan, ada janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Kenapa sampai ada jaminan seperti itu? Kenapa hanya dengan mendengar suaranya, kemampuan mendengarkan suaranya, ada jaminan yang diberikan kepada kita, ada hidup kekal dan tidak ada kebinasaan yang diberikan kepada orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan. Kita akan mulai masuk dalam didikan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, karena hanya orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan yang akan mengerti visi Tuhan dalam kehidupannya. Coba kita buka ayat ini. 1 Samuel 3. Saya nggak perlu buka ya. Kita lihat di slide aja. 1 Samuel 3. Ayat 4 mulai. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab Bapa. Seterusnya terus. Lalu berlari ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Terus. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Terus Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Terus dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Terus sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ingin mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 12 kita lompat. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ini ending pembicaraan antara Tuhan dan Samuel. Perhatikan saudara Tuhan. Samuel adalah anak yang sejak masa kecilnya dididik oleh imam besar Eli di Silo, saudara Tuhan. Dia diberikan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena itu nasar ibunya, saudara Tuhan. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada dia dengar secara audible datang kepada dia. Samuel, Samuel, Samuel. Tapi waktu dia mendengar, yang dia pikir itu adalah Imam Eli yang sedang berbicara dan memanggil dia.
Sampai 3 kali, saudara kasih Tuhan. Ketika sampai ketiga kalinya, mengertilah Eli bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Samuel. Tapi Samuel tidak mengerti. Lalu Eli mendidik dia, membimbing dia berkata seperti ini. Kalau dia berkata kembali dan memanggil namamu, jawab saja seperti ini. Ya Tuhan. Artinya apa saudara Tuhan? Kalau kita tidak punya kepekaan dalam mendengar seorang kasih Tuhan, maka pada saat Tuhan berbicara, kita bisa berkata yang lain yang berbicara kepada kita. Atau mungkin yang lain yang berbicara kepada kita, tapi kita menganggap Tuhan sedang berbicara kepada kita. Faktanya bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, seorang istri Tuhan, sampai 4 kali Tuhan memanggil nama Samuel, nanti keempatnya baru dia mengerti bahwa sebenarnya Tuhan yang berbicara kepada dia. Kenapa? Karena kemampuannya untuk mendengar belum pada taraf yang Tuhan inginkan. Itu artinya bahwa saudara kasih Tuhan, kita harus bisa melatih pendengaran kita atas suara Tuhan. Bisa jadi bahwa setiap saat Tuhan berbicara kepada kita, pada saat kita tidur, pada saat kita lagi makan, pada saat kita lagi kemana berjalan seperti itu. Dan saya mau jujur katakan kepada saudara, hampir 70% firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat saya berkhotbah, itu hampir dari apa yang saya dengar dari Tuhan. Bukan dari audible ya seperti yang didengarkan oleh Samuel tadi, tapi lewat suara hati yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya tahu itu maksudnya Tuhan sungguh luar biasa. Dan saya percaya nih beberapa orang dari saudara sudah mengerti bagian ini. Kalau sudah mengerti, belajar latih kepekaan saudara. Karena saya tahu Tuhan itu tidak pernah berhenti berbicara kepada kita. Kalau dia Bapa kita, dia tidak akan pernah berhenti bicara dengan kita. Amin. Karena kita anaknya. Seperti saudara orang tua. Kalau saudara jadi orang tua atas anak saudara, saudara tidak akan pernah berhenti berbicara dengan anak saudara. Amin. Ya, yang namanya hubungan anak dengan Bapa pasti akan ada interaksi, ada percakapan. Ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh orang tua kita, Bapa kita. Sama dengan Bapa di surga, dia terus berbicara kepada kita. Nah sekarang apa masalahnya? Kenapa Tuhan harus berbicara kepada kita? Karena ada banyak hal yang kita tidak mengerti sebenarnya saudara kasih Tuhan. Sehingga dia harus berbicara kepada kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Samuel tidak mengerti bahwa Tuhan itu sudah berjanji memutuskan sesuatu tentang Eli. Gurunya yang justru menjadi bapak pembimbing dia di dalam rumah Allah. Dia tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan masa lalu Eli, tentang pelanggaran Eli saudara kasih Tuhan. Tapi dengan dia menjadi peka, pada akhirnya dia mengerti ternyata guru saya, pembimbing saya, itu Tuhan siapkan sebuah penghukuman bagi dia. Kalau dia nggak peka, bahkan mungkin tidak mengerti apa-apa tentang suara Tuhan, bisa saja dia berkata seperti ini, ini betul ini. Ini pasti suara iblis. Masa guru saya harus dihukum? Ya. Masa guru saya harus dihakimi? Masa imam sebesar ini harus dihukum, harus dihakimi? Ya. Bahkan ketika Imam Eli bertanya kepada dia, kalau saudara lanjutkan pembacaan tadi, maka Imam Eli bertanya kepada Samuel, apa yang kamu dengar? Apa yang Tuhan katakan kepadamu? Eli yang mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dia, mencari tahu seorang kasih Tuhan. Itu artinya apa? Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka bagian pertama atau yang kedua yang kita lanjutkan adalah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi kenapa Tuhan berbicara sampai saat ini dalam kehidupan kita? Karena Tuhan ingin kita mengerti satu hal. Ya. Tuhan berbicara kepada Samuel supaya Samuel itu mengerti bahwa orang yang membimbing kamu itu sedang ada dalam murkaku. Aku sedang marah karena dia tidak berperan lagi sebagai seorang imam besar. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada Samuel. Tapi kalau seandainya dia tidak peka dengan suara itu, maka dia bisa berkata ini omong kosong, ini pasti iblis yang ngomong. Bahkan dia tidak mengerti bahwa itu Tuhan yang berbicara. Dia bahkan berkata itu adalah Eli yang berbicara kepada dia. Eli yang memanggil dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi bahwa Tuhan ingin membawa kita berjalan dalam visinya.
Hanya orang yang mengerti suara Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan katakan dalam dirinya, yang bisa mengerti apa yang harus dia kerjakan. Kalau anak saudara sudah mengerti apa yang saudara perintahkan, maka dia akan mengerjakan yang benar. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi selama anak saudara tidak mengerti apa yang saudara katakan, maka dia akan melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupannya. Tapi kalau pendengaran kita sebagai anak Tuhan sudah tepat, sudah benar suara kasih Tuhan, kita sudah terbiasa mendengarkan suara Tuhan, maka apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita tiap hari sampai kesudahan zaman, itu dengan jelas kita akan mengerti. Ketika Tuhan mengarahkan kita ke sini, kita mengerti, kita ke sana. Sama seperti ketika Tuhan berbicara kepada Yunus, Yunus pergi ke Niniwe. Larinya kemana? Ke Tarsus. Nah Tuhan tidak mau yang seperti itu. Amin. Kalau pada akhirnya Yunus tetap lari kembali ke Niniwe, melakukan tanggung jawabnya. Karena sebenarnya dia mengerti apa yang Tuhan katakan kepada dia. Jadi kenapa Yunus pergi ke Niniwe? Kembali dari pelariannya dan kembali kepada Niniwe. Karena dia sudah tahu apa yang dia dengar dari Tuhan itu. Bahwa Niniwe harus bertobat. Nah itulah tujuan kenapa kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Bahkan kadang-kadang kalau memang Tuhan itu harus bicara hanya lewat firman Tuhan. Ya, karena ada dua versi cara Tuhan mendidik Samuel. Yang pertama dia dididik dalam kebenaran firman Tuhan oleh Imam Eli. Dalam kapasitas Eli sebagai imam besar dia pasti mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada Samuel. Amin. Ya. Tetapi dalam versi yang lain juga Tuhan sendiri mendidik dia langsung dengan bersuara kepada dia. Jadi ada firman Tuhan, nih saudara tahu kalau saudara tidak punya kepekaan terhadap suara Tuhan, bahkan berulang kali firman Tuhan disampaikan, berulang kali firman Tuhan kita dengarkan, kita tidak akan mengerti apa-apa. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita sudah punya kepekaan, telinga kita sudah tajam mendengarkan suara Tuhan. Satu kali firman Tuhan disampaikan, bahkan baru dibaca, belum dijelaskan, saudara sudah mengerti. Saya mengerti maksudnya firman Tuhan itu. Tapi ada orang yang sampai hari ini berulang-ulang, ya ibarat seperti paku yang dipalu, sudah dipalu-palu, ditoki-toki juga gak ngerti-ngerti. Kenapa? Tidak membiasakan dirinya terlatih. Jadi yang pertama orang yang mampu mendengar suara Tuhan akan berada dalam visi Allah. Kita buka 1 Samuel 15. Ya. Ayat 22 sampai 33. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Terus, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Perhatikan, ini sebuah kisah tragis yang terjadi kepada seorang raja yang sebetulnya raja yang perkasa, raja yang sudah diurapi oleh Tuhan. Banyak keberhasilan yang dia capai karena dia peka dengan suara Tuhan. Tapi dalam satu kasus saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada dia, tumpas itu raja orang Amalek. Bawa pulang, potong, jangan bawa pulang dan jangan ada bawa jarahan bawa pulang. Tapi saudara kasih Tuhan perhatikan, dia dengar tapi dia tidak kerjakan. Apa maksudnya? Rema yang saya temukan dari peristiwa ini, dari perkara ini adalah seperti ini. Mendengarkan suara Tuhan adalah sebuah ajang pertaruhan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Amin saudara? Mendengarkan suara Tuhan itu adalah sebuah pertaruhan mau hidup taat atau tidak. Sama seperti ketika kita berbicara kepada bawahan kita, dia dengar kita, kalau dia lakukan maka kita sebut dia sebagai karyawan yang taat. Tapi kalau dia tidak kerjakan apa yang kita perintahkan, kita sebut sebagai orang tidak taat. Jadi melatih pendengaran saudara Tuhan, itu adalah melatih kepekaan dalam ketaatan kita kepada Tuhan.
Walaupun banyak peristiwa yang sudah dilewati siapa itu? Saulus orang kasih Tuhan. Tapi ada satu saat di mana dia benar-benar ketaatannya diuji. Hanya lewat pendengaran suara firman Tuhan. Dan sampai hari ini banyak orang yang teruji oleh firman Tuhan. Dan banyak orang yang gugur dalam menunjukkan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Walaupun banyak orang yang tetap bisa taat kepada Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan akan berjalan dalam visi Tuhan. Yang kedua, orang yang terbiasa mendengarkan suara Tuhan, itu ketaatannya terlatih di hadapan Tuhan. Ya, kita baca bagian terakhir dari pertemuan kita hari ini, Yohanes 5 ayat 30. Ya. Yohanes 5 ayat 30. Ini perkataan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Perhatikan ayat ini. Kenapa saya memilih ayat ini sebagai ayat penutup untuk pertemuan kita hari ini? Segala sesuatunya Yesus yang harus jadi teladan kita. Amin. Atau Yesus adalah teladan utama kehidupan kita. Dalam kapasitas Yesus sebagai manusia biasa hadir di bumi ini sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Yang kita percaya kalau dalam kapasitasnya sebagai Tuhan, dia pasti maha kuasa, dia maha tahu, dia bisa mengerjakan semuanya, amin. Tapi dalam dia berdiri sebagai manusia biasa, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan ketika dia berbicara tentang penghakiman, dia berkata apa? Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Artinya apa? Bahwa Yesus sendiri masih mau mendengarkan Bapaknya. Yesus sendiri dalam melakukan tanggung jawabnya butuh mendengarkan suara Tuhan. Perlu mendengarkan suara Bapa. Ini menjadi acuan penting seorang kasih Tuhan. Bahwa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita perlu mendengar suara Tuhan. Amin saudara? Jadi latihlah kepada saudara. Kalau Yesus saja butuh dengar suara Tuhan. Terus kita ngapain? Apa kita sembarangan kerja? Sembarangan melakukan sesuatu? Saya percaya saudara bisa bedakan. Orang-orang di tempat ini bisa bedakan ya bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saudara bertindak karena Tuhan menyuruh saudara bertindak. Ya, saudara bisa bedakan ketika saudara bertindak tanpa bertanya kepada Tuhan. Amin, saudara mengerti maksud saya? Artinya begini, ada beberapa di antara saudara tempat ini yang sudah mengerti firman Tuhan bahwa ketika mau mengambil keputusan tanya Tuhan dulu. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk mengerti bagaimana cara memutuskan sesuatu. Tapi kalau kita tidak punya kepekaan hal seperti itu, maka setiap saat keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang salah. Mari belajar mendengar suara Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Walaupun tidak seperti dalam kapasitas perjanjian lama secara audible, datang kepada nabi, datang kepada imam, ya dan sebagainya. Saya percaya saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Waktu kesendirian kita Tuhan bisa berbicara kepada kita. Bahkan dalam kesibukan kita pun Tuhan berbicara kepada kita. Dia adalah Bapa kita yang terus berbicara kepada kita. Kita adalah anak-anaknya. Harus punya kepekaan dalam mendengarkan suara Bapa kita. Mari nyanyikan pujian ini, ku bawa hidupku sekarang. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang.
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari penuhi hati kami sekarang Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang. Minta kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan sama-sama, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, katakan sama-sama, ku bawa hidupku. Mari latih pendengaran kita akan Tuhan saat ini. Percayalah Tuhan sedang berbicara kepada saudara saat ini. Dia bahkan tidak berhenti berbicara karena Dia ingin kita mengerti apa yang Tuhan mau dan firman kita. Kiarabashika rabatakan seluruh hidup. Mari penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar kami bisa mendengarkan suara
dalam kesempatan ini kita beri waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Percayalah Tuhan sedang berkata-kata di dalam roh saudara. Percayalah Tuhan sedang berbicara dalam hati saudara. Karena Dia ingin mengerti. Dia ingin kita mengerti isi hatinya. Dia berbicara kepada kita supaya kita tahu apa yang Dia inginkan untuk kita kerjakan. Dia terus berbicara supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Dia terus berbicara supaya apa yang di depan yang membahayakan kita, kita bisa tahu. Dia terus berbicara supaya kita tidak tersesat. Biarkan Dia berkata-kata dalam hati kita saat ini. Dengarkan suaranya. Saya percaya beberapa orang di antara saudara bisa mengerti sesuatu dari Tuhan hari ini. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Dia menuntun hidupmu. Dan kau akan bisa mendengarkan setiap perkataannya dalam hidupmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya inilah firman Tuhan yang hidup. Beri kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu. Tetapi beri kami kepekaan untuk mentaati suara-Mu. Bukan cuma hanya mendengar Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau. Ajari kami hari demi hari. Peka mengetahui isi hati-Mu, kehendak-Mu. Agar terlaksana dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan di tempat ini. Dimanapun juga dia berada. Berkati pelayanannya, berkati keluarga nikahnya, berkati jemaatnya. Berkati seluruh jemaat Petra Palu Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Engkau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terutama bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Agar kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.